di aula Masjid Syuhada begitu. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali berjumpa lagi di acara pidato kebudayaan Yayasan Bentala Tamadun Nusantara. Jadi pidato kebudayaan ini adalah serangkaian begitu dari bulan Bentala. Kami mengawali bulan Bentala ini yang diadakan setiap bulan September untuk memperingati ulang tahun Bentala begitu ya. Kami mengawalinya dengan bersilaturahim kepada jejaring di Yogyakarta, meminta masukan dan juga bersilaturahim begitu. Yang kedua, kami mulai dengan rangkaian kelas demokrasi dan dipungkasi dengan acara pidato kebudayaan kali ini begitu. Pidato kebudayaan ini adalah salah satu upaya Yayasan Bentala. Kami menunjuk satu orang begitu untuk merefleksikan isu-isu terkini, isu-isu tertentu yang teoritis. Tentu isu tersebut tidak diperkaya dengan pengalaman dan juga refleksi dari isu teoritis tersebut. Pada tahun ini kami mengundang, kami biasa memanggil Cak David Effendi begitu ya. Beliau adalah pegiat Kader Hijau Muhammadiyah, dosen juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga penggiat literasi di Rumah Baca Komunitas. Tapi sebelum dimulainya acara, saya ingin sedikit berbagi ingatan saya begitu ya. Di 5 tahun yang lalu, di tempat ini juga begitu, kami mulai pidato kebudayaan ini yang berjudul Budaya Ilmu dan Kebudayaan Kita di Zaman Tunggang Langgang. Waktu itu dibacakan pidatonya oleh manajer Yayasan Bentala yang insya Allah di tahun ini dan 5 tahun ke depan akan menjadi ketua Yayasan Bentala begitu ya. Sudah ada di sana begitu, orangnya senyum-senyum begitu ya. Lalu di tahun kedua kami harus melakukan banyak penyesuaian. Siapa sih yang tidak menyesuaikan diri di masa pandemi begitu ya? Kami mulai mencoba familiar dengan teknologi-teknologi terkini dan juga pada kala itu kami memulainya dengan Zoom begitulah ya. Dan saya rasa juga banyak orang di belahan dunia mulai familiar dengan aplikasi tersebut. Nah, karena tidak bisa bertemu secara fisik, gitu, kami memutuskan untuk mengadakannya secara daring atau online. Di pidato yang kedua dibacakan oleh Mas Irfan Afifi. Beliau adalah pendiri Langgar.co. Waktu itu judul pidatonya adalah Kebudayaan, Visi Kemanusiaan dan Ketuhanan. Pidato yang ketiga kembali diadakan kembali secara hibrida di sini di aula Masjid Syuhada. Waktu itu pembicaranya adalah Pak Muhammad Zaki Azani, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di pidato yang ketiga kami membawakan tentang kesatuan dan keragaman dalam pandangan hidup Islam, aktualisasi pemikiran Pak Muhammad Rashidi. Lalu tahun lalu masih saudara Bentala juga, dosen FH Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu Mas Fajri Matahati Muhammadin dengan judul Human Rights dan Islam Sate Lakome. Nah begitu. Nah di pidato yang kelima ini kita akan bersama mendengarkan gerakan moral ekologis sebagai visi kolektif generasi muda Muslim, refleksi politik literasi. Tapi sebelum kami persilakan Cak David begitu untuk nanti membacakan pidatonya, akan saya paparkan terlebih dahulu apa saja acaranya. Acara yang pertama adalah sambutan dan presentasi perkembangan Yayasan Bentala oleh Ketua Yayasan yaitu Mas Ismail Al-Alam. Lalu dilanjutkan oleh musikalisasi puisi oleh sastrawan muda kita yaitu Mas Novan Leani. Beliau sekarang sedang melanjutkan program doktoral begitu ya di UIN Sunan Kalijaga. Lalu pembacaan pidato dan doa sekaligus penutup. Baik, acara selanjutnya ya ini adalah sambutan sekaligus presentasi perkembangan Yayasan Bentala oleh Mas Ismail Al-Alam. Padanya kami persilakan.
Cek, cek. Tes. Oke, terima kasih Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya belum resmi gitu ya jadi ketua yayasan. Jadi sebagaimana media sering menulis Prabowo sebagai presiden terpilih, ya, saya bisa dibilang ya ketua yayasan terpilih lah, tapi belum resmi. Nah, Prabowo itu kan akan dilantik Oktober. Ya, kemungkinan saya juga akan dilantik Oktober kalau administrasinya lancar gitu ya. Oke, saudara-saudari semua yang di ruangan ini dan yang di Zoom, alhamdulillah kita jumpa lagi. Kegiatan Yayasan Bentala memang banyak menggunakan ruangan ini ya di Aula Masjid Syuhada ini, tapi yang berlangsung rutin setiap tahun, insya Allah selalu rutin, itu adalah ya momen malam ini ya pidato kebudayaan. Nah, tadi judul-judulnya sudah dibacakan oleh Raffi. Saya hanya ingin menyampaikan sekurang-kurangnya 3 hal ya. Pertama tentang Yayasan Bentala itu sendiri. Waktu didirikan 5 tahun lalu, kami masih mengandalkan mungkin impian, mungkin hayalan tentang bagaimana suatu lembaga yang besar, yang hebat, berpengaruh, dan sebagainya itu didirikan. Tapi realitas faktual itu membenturkan terus gitu ya, terus menerus sehingga kami lebih banyak menyesuaikan diri, ternyata menjalankan suatu lembaga yang konsisten dengan visinya, dengan programnya itu bukan hal yang mudah, apalagi ada pandemi COVID yang sama-sama mengagetkan kita gitu ya. Nah, tapi dalam 5 tahun ini kami belajar banyak ya, baik untuk mengelola lembaga itu sendiri, baik untuk menjaga visi di dalamnya, orang-orang di dalamnya itu harus belajar banyak hal. Ketika Yayasan Bentala menggunakan istilah worldview, dia harus paham apa itu worldview. Ketika bicara tentang epistemologi, dia juga harus paham apa itu epistemologi. Dan itu sampai sekarang, sampai detik ini kami terus belajar. Nah, ini yang membuat kami jadi punya kemampuan untuk menakar diri gitu ya, bahwa hal yang besar itu tidak boleh dibicarakan, diselenggarakan secara bermain-main gitu. Makanya selain belajar di internal, kami juga mencoba belajar banyak hal ya dari capaian-capaian pihak lain, lembaga lain, kawan-kawan kami yang juga sudah bergerak di bidang pemikiran dengan garis pemikirannya masing-masing, dengan orientasinya masing-masing. Itu juga semakin menyadarkan kami bahwa suatu yayasan yang didirikan dari awalnya untuk berkhidmat pada persoalan keilmuan Islam harus diselenggarakan juga dengan seserius mungkin. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, alhamdulillah dalam perjalanan 5 tahun ini pula, selain suka dukanya tentu banyak, tetapi kami mendapat rezeki ya berkat dukungan juga doa dan dari rekan-rekan semua untuk terus bertumbuh secara individual. Ada yang dapat kesempatan untuk berkuliah eh, tingkat lanjut gitu ya, yang sudah sarjana bisa kuliah di magister, yang sudah magister bisa kuliah di doktoral di dalam dan di luar negeri. Itu yang di luar perhitungan kami di awal ya. Dan juga orang itu silih berganti, beberapa kawan itu datang, beberapa kawan itu pergi, tapi silaturahim masih terjaga. Dan tim yang sekarang menurut istilahnya saya personal ya, itu yang paling ideal lah untuk melangkah ke depan gitu. Walaupun tentu langkahnya masih pelan, selangkah demi selangkah gitu. Nah, itu yang apa namanya yang patut disyukuri gitu. Nah, yang ketiga, karena saya akan mendapat amanah gitu ya dalam setidaknya 5 tahun ke depan, dan saya nggak mau lebih banyak dari itu gitu ya. Itu ini akan menjadi peluang sekaligus tantangan juga buat Yayasan Bentala. Pertama, saya punya kesibukan yang sangat terbagi antara Yogyakarta dan selain Yogyakarta. Selain Yogyakarta itu ya Jakarta dan juga kota-kota lain yang memang itu tuntutan pekerjaan saya. Yang kedua, program-program yang ada di dalam Yayasan Bentala itu akan menjadi apa ya, akan menjadi prototipe ke depan lah
bagaimana dalam 5 tahun belajar ini kami harus lebih rapi di dalam menata program demi programnya. Nah, alhamdulillah setidaknya sampai hari ini, sampai malam ini, semua program itu bisa terlaksana pelan-pelan dengan baik, dan kami juga akan terus menata gitu ya pembagian-pembagiannya yang jelas dengan orang-orangnya yang di dalamnya yang juga memadai untuk menjalankan program-program itu. Yang paling yang paling sering muncul dan mungkin juga saudara-saudari semua ketahui itu kan adalah pesantren mahasiswa Bentala Insan Adabi. Alhamdulillah sudah selesai angkatan yang kedua. Kami belum memulai lagi angkatan yang ketiga. Rencananya masih akan dibuka awal tahun. Jadi akan ada evaluasi dan lain sebagainya sampai akhir tahun nanti. Tapi itu bisa menjadi satu program yang berkelanjutan ya, setidaknya sampai 2 angkatan, itu sudah suatu capaian lah bagi kami. Itu akan terus berjalan, akan terus diperkuat kurikulumnya, pengajarnya, dan juga sistemnya. Nah, yang kedua ada Institut Pemikiran Islam. Kami ingin berkembang sebagai akademisi gitu ya, di bawah wadah bernama Institut Pemikiran Islam itu. Dan alhamdulillah sudah beberapa lembaga ya menawarkan, bahkan ya sebagainya juga sudah resmi bekerja sama. Nah, bentuk kerjasama itulah yang akan sebisa mungkin kami implementasikan sesegera mungkin juga gitu. Insya Allah nanti ya Oktober sampai akhir tahun akan ada rilisannya lah ya, launching ada pengumumannya lagi gitu apa yang akan kami kerjakan. Yang ketiga itu ada lembaga wakaf yang akan mengelola wakaf yang diamankan kepada Yayasan Bentala. Nah, yang keempat itu adalah PT. Jadi Bentala itu sedang dalam proses me, apa, membuat PT. PT itu apa? Keseruan terbatas. Keseruan terbatas yang akan bekerja sebagai konsultan UMKM, bisnis dan pendidikan. Itu alhamdulillah PT-nya masih berproses, tapi kliennya sudah berdatangan lah gitu. Nah, PT ini yang akan jadi fokus kami dalam menggalang dana gitu. Harapannya dia bisa mendanai program-program Yayasan Bentala yang lain, sehingga kami bisa fokus dengan kemandirian untuk menjalankan program, tetapi juga bisa berkesinambungan gitu dalam memberi apresiasi yang layak lah buat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, 3 hal itu saja dari saya ya. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, mohon juga masukannya, termasuk juga kritik yang membangun, yang memadai buat kebaikan bersama Yayasan Bentala ini. Saya selalu sampaikan kepada siapapun, mari jadikan ini milik kita bersama. Bukti tidak ada penokohan yang begitu berarti di sini. Semua layak belajar bersama, semua layak tumbuh bersama, semua bisa menjadi siapapun yang dia mau gitu ya. Asalkan kita bisa belajar pandangan hidup Islam, bisa belajar epistemologi Islam, itu yang paling pentingnya. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Raffi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mas Ismail Alam. Begitu. Selanjutnya, mari kita nikmati bersama sajian musikalisasi puisi dari sastrawan muda kita, yaitu Mas Novan Leani. Kepada Mas Novan Leani, monggo kami persilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan Bentala sudah mengajak saya untuk membacakan 2 puisi saya. 2 puisi ini sangat intim bagi saya ya, karena saya tulis ketika saya penelitian di kerusakan ekologi di proyek Ibu Kota Negara untuk suku Balik. Eh, dan puisi ini juga mendapat catatan yang sangat panjang dari Prof. Faruk di UGM. Saya akan membacakan 2 puisi.
nasi kuning julak. Nasi itu kuning, katamu. Tapi setelah kepidaraan kenimpungan bagai dalam perut yang berkali adalah lumbung ingatan di kepala yang kian berlubang. Itulah aku sang bujang yang kehilangan tanah asal tak pakai jeruk purut. Sebab yang kecut adalah zaman dan hidup kini akan dikenang sebagai lekat pahit kunyit dari bismillah yang berkali-kali ditepuk tangani antara potong pita, perihal jembatan, apartemen, perusahaan, dan rumah ibadah. Aku ingin jadi pelabuhan, Tuhan, bagi kabar pribumi atau yang bakal binasa di nafas awal sarapan pagimu. Irisan mocong tumpeng untuk suapan pertama adalah lumut sejarah tersuap ke lidah pendatang yang numpang berlabuh. Andaikan sekejap saja mata biru itu haru, ia akan tahu bahwa rempah-rempah akan mencari pedas di lidah sebagai kasih. Meski sepah timun, daun seledri, tempe yang luka, dan serundeng yang remuk adalah kenangan kita mengingat kampung halaman ke penghujung gua. Namun, kampung mana yang patut dikenal? Jikalau kampung kehilangan hutan, berkelindang dalam sejarah, pohon-pohon tumbang untuk ditambang, ladang-ladang ditimbang untuk upah yang dipangkas. Kalau begitu, mari berbaring di samping. Bagai kepompong, aku banjarkan daun pisang dan kita jauhi kota tempat pengobatan. Tapi, jikalau dikau pilih batu, tengoklah sepiring siang yang aku taburkan di tubuh atau tubuh. Sebab konon jarjulakmu tinggal di daun pisang. Aku merasa-rasa bau tungkuk takutan kita yang memukat biang malam. Kelak, kepala haruan bumbu habang sebiji didandang adalah perenungan kita selain bau. Dan rasa malu hanyalah secuil cabai merah yang sangkut pada gigi pegawai dinas sampai ke kantor setiap pagi tanpa tercanakan apapun. Barangkali buaya putih dicuri rasa lapar, maka janganlah dikau lingkarkan makamku dengan 7 lembar kain keramat Kalimantan. Abah, Gepeng ingin sekolah. Tak pernah aku menemukan Tuhan bertanya, mana lebih hangat dan menenangkan dari kopi koabon atau sembunyi dalam jas hujan seperti keong. Tak kalah di Bojong Abah, di situ aku lupakan jalan lika-liku, banjir, dan bising kemacetan yang pernah aku baca dari wajah tidur. Itulah sebab saku di seragam ini makin tambun, berisi kemurungan untuk ditabung sebagai bekal menuju dewasa. Abah, seberapa pentingkah sekolah? Jika menyembuhkan kesedihan mama, tak kunjung aku temui di buku matematika, kewarganegaraan, dan agama. Nasib keluarga miskin begini. Bagi kami, setiap hujan adalah mujizat. Masuk tiba-tiba ke ruang tamu, juga kamar tidur, dan mataku mengenang suatu dendam persis memerap asam lambung dan masuk angin yang kian hadir mendadak. Persis tugas guru bahasa Indonesia. Karanglah sebuah dongeng tentang tanah kelahiranmu yang berpetak kecil di ingatan. Katanya, dalam nada serendah gaji honorer tertunda 3 bulan. Jika kau ingin kaya, hiduplah seperti kurikulum sekolah. Tahun ke tahun keinginanmu mesti diubah-ubah. Bahkan ditinggalkan serupa sungai menenggelamkan pohon, jembatan, juga bundaran jalan yang mengingatkanmu pada air mata dan rumah lanting yang sehari-hari menerima aroma sampo, kasur ngambang, dan bangkai iwak sapu-sapu di jala amangmu. Sebagaimana harapan, setinggi apapun kau pasti terjerat jika kau masih berlahan melumat lumut masa lalu. Telunjuk ini berat, memetakan bulan dan bintang. Sebab, katakan itu sebuah kota ditenggelamkan cahaya pusat perniagaan. Dejavu, Happy Papi, dan Mora Mayana. Dan aku pun menengok langit telah tiada.
Orang-orang tak peduli setega anak bujang membuang seorang bayi di tepian. Mereka sibuk berebut tempat tinggal, seperti ada pesut betina dalam tubuhnya setiap petang. Lalu bersembunyi ke pecahan batu, kebun sawit dan rawa-rawa dari dalam kepalaku. Dan wajahku mengelupak serupa telapak tangan, seperti Samarinda yang menahan jerat temali waktu. Maka bawalah pulang ke urat sungai paling pangkal Abah, yang sepanjang petang tersimpan di dalam perut-perut penjaga kios koran dengan gunting di tangan, cemas menanti kabar terbaru tentang lowongan pekerjaan. Atau di sela-sela napas sangal juru parkir yang memutuskan nada fluid, terkeram air matanya tak dapat pulang untuk istri di tanah Jawa. Jika rumah ada pelukan, lantas bagaimana nasib kita ketika sedang mengontrak atau menyewa? Semenjak itu, Abah berhenti berbicara, seperti jam tangan mati yang masih dikenakannya berangkat bekerja. Lalu aku kembali peluk tubuhnya. Sesampai rumah, Abah meretas saku-saku di seragam. Di dapur Mama menanti, dan di meja makan serupa terbayang, terhampar tumpukan ditampi-tampi sebagai bekal esok menuju dewasa. Dan kami berdoa sebelum Tuhan bertanya. Samarinda 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Novan Leani. Bapak Ibu sekalian, sekadar mengabarkan begitu ya, memberitahu Novan Leani ini adalah salah satu juga saudara Bentala dan juga santri Bentala di angkatan kedua begitu. Walaupun santrinya ini santri Kalong begitu ya, yang datang hanya ketika, bukan hanya ketika, yang datang saat pelajaran berlangsung begitu, tidak bermukim. Nah, kiprahnya di dunia sastra ini cukup mantap lah begitulah ya. Selain sudah malang melintang di perlombaan atau festival-festival, yaitu contohnya seperti juara 1 Cipta Puisi Nasional di FIB UGM, dan juga menjadi emerging writer terakhir kemarin di tahun ini, di tahun 2024, yaitu di Makassar International Writer Festival. Karya-karya Novan ini juga bisa dinikmati di koran-koran nasional seperti Tempo, Jawa Pos, Mata Puisi, dan Yayasan Hari Puisi. Salah satu puisinya yang saya sendiri nikmat yaitu adalah puisinya yang berjudul Lemang di koran Jawa Pos begitu. Nanti mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mengaksesnya begitu ya. Baik, setelah tadi adalah sajian puisi dari Mas Novan Leani, saatnya kita untuk ke acara inti, yaitu mendengar pidato kebudayaan dari David Effendi MA, atau biasanya kami memanggil beliau dengan Cak David begitu ya. Beliau adalah akademisi ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga penggiat lingkungan kader hijau Muhammadiyah, dan penggiat literasi di Rumah Baca Komunitas. Pidato kebudayaan dengan judul Gerakan Moral Ekologis sebagai Visi Kolektif Generasi Muda Muslim, Refleksi Politik Literasi. Kepada Cak David, kami persilakan. Sulit ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Teman-teman semua, saudara, sahabat yang saya muliakan, banyak guru di sini. Ada guru saya di Balairung, Kiai Irfan Afifi, yang ngajari saya menulis dengan sangat keras waktu di Balairung. Tidak sengaja ketemu lagi di sini.
Saudara hadirin semua yang saya muliakan, saya merasa dimuliakan di forum ini yang diundang dan diminta membacakan pidato sebagai seorang pemula atau mu'alaf dalam gerakan lingkungan dan mu'alaf agak senior dalam gerakan literasi, agak senior karena tua atau karena ya lebih dari 1 dekade berurusan dengan perbukuan, setidaknya mendorong akses buku sebesar-besarnya kepada publik. Saya mencatat secara kasar selama 1 dekade lebih, saya bersama komunitas sudah mendistribusikan kurang lebih 40.000 buku ke banyak sudut tanah air yang juga difasilitasi oleh PT Pos pada waktu tahun 2017-2018 yang gratis. Kenapa saya berani bicara di sini sebagai mualaf gerakan lingkungan atau aktivis lingkungan? Salah satu motivasi saya adalah agar mualaf yang lain yang lebih berkelas, lebih berbobot, lebih matang, juga berani bersuara. Karena untuk krisis lingkungan, pengetahuan, kepedulian tidak cukup disimpan di dalam hati, tapi harus bergerak secara kolektif sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual, tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual kita sebagai salah satu serpihan, mungkin salah satu titik yang sangat kecil di muka bumi ini atau di galaksi ini. Sehingga saya merasa sedikit percaya diri karena akan banyak orang yang berani bicara dan berani melakukan pekerjaan-pekerjaan, pembaruan-pembaruan, pemikiran, lewat tulisan, lewat diskursus, dan juga lewat aksi-aksi nyata. Tidak ada yang kecil untuk kebaikan planet bumi. Para hadirin semua, salam lestari hijau berseri. Itu adalah salamnya Kader Hijau Muhammadiyah. Izinkan saya sedikit memperbincangkan kegalauan, pemikiran, pengalaman tentang apa yang pernah menggeliat, apa yang pernah menjadi bagian dari kerja-kerja saya sebagai pegiat literasi, sebagai fasilitator kelas-kelas ekoliterasi untuk anak-anak SMP, bahkan SD. Saya menjadi bagian dari cerita-cerita itu dan tentu saja banyak kegelisahan dan juga banyak harapan. Saya mencoba memperkarakan keadaan planet satu-satunya yang layak dihuni manusia sambil memikirkan asal bumi yang tak dapat dihuni, lalu awalnya ya tidak dapat dihuni, lalu diciptakan hamparan bumi yang makmur, lalu layak huni dengan nalar profetik, lalu dengan kuasa di fase berikutnya adalah penghuni-penghuni yang diberikan karunia nalar antroposentris, teknologis, dan kemudian ada banyak ramalan di masa depan bahwa bumi juga akan kembali menjadi tidak layak dihuni. Manusia dengan kapasitasnya mendesain kiamat bagi buminya secara berjamaah, secara sengaja, dengan dalih kemakmuran, pertumbuhan ekonomi, dan kebaikan bagi masyarakat. Mereka sangat percaya diri melakukan ekosida secara berjamaah di daratan dan di lautan dengan dalih kemajuan mereka atau kita sendiri meresikokan bumi dan segala kehidupannya. Bicara pada saat ini adalah bicara pada zaman yang disebut oleh George Rizal, zaman el filibusterismo, zaman merajalelanya keserakahan, atau apa yang pernah dicatat oleh Joseph Stiglitz sebagai dekade keserakahan yang disebabkan oleh asimetrisme informasi yang melanggengkan kekerasan dan ketimpangan ekonomi global. Lalu ada juga di dalam hasanah pengetahuan kita, terutama yang pernah bersentuhan dengan kebudayaan
Jawa kita kenal zaman Edan, zaman Kalabendu. Inilah zaman titik balik peradaban, kata Fritjof Capra, yang saya tambahkan harapan harusnya diikhtiarkan untuk kebaikan bagi semesta alam. Saya dilahirkan di tepi Sungai Nil yang penuh berkah dengan ratusan anak sungainya. Sungai Nil ini bukan di Mesir, tapi di Jawa Timur, tepatnya di Bengawan Solo, di Lamongan. Sejak kecil kami dekat dengan dunia pertanian, dengan dunia sungai, ekosistem sungai. Pengalaman buruk kami saat ada proyek sudetan Bengawan Solo, sehingga banyak masyarakat di tempat kampung kami kehilangan sawah untuk proyek sudetan yang pada saat itu tahun 95-an tidak ada warga yang berani mempertanyakan ganti rugi, apalagi ganti untung. Itulah pada zaman kerajaan Orde Baru, bukan zaman yang sekarang. Dan yang kedua juga pengalaman revolusi hijau, juga bagian dari kisah hidup saya di masa kecil, yang belakangan saya pahami revolusi hijau sebagai kekuatan modal yang merusak ketahanan pangan dan merusak ekologi tanah dan juga masa depan desa kami. Yang paling berdampak adalah bahwa orang semakin terbiasa atau makan harus nasi, padahal sebelumnya sarapan bisa juga dengan singkong atau dengan ubi-ubi yang lain. Itu adalah hasil revolusi hijau yang menjadikan beras sebagai makanan yang utama, kira-kira begitu. Masih terekam dengan baik, banyak petani menolak benih padi baru dan paket pupuk yang disosialisasikan di balai desa atau di rumah kepala desa. Ada perlawanan terselubung yang sangat tidak langsung, yang belakangan saat kuliah sarjana saya tahu istilah senjata orang-orang lemah yang dipopulerkan oleh James Scott. Karena petani sering menjadi korban kebijakan pemerintah itulah, saya pun terprovokasi dan tersesat di ilmu politik atau ilmu pemerintahan, yang akhir-akhir ini juga kurang berguna bagi pembangunan politik yang lebih adil bagi kebaikan manusia dan lingkungan hidup. Tahun 1983 lahir dan bumi sudah penuh gulma, penuh persoalan. Banyak persoalan yang tidak mungkin juga bisa diselesaikan. Salah satu persoalannya adalah pemanasan global yang secara diam-diam atau secara terang-terangan kita percaya dan juga tidak percaya. Begitu juga perubahan dan krisis iklim. Agar lebih nendang, memang saya lebih senang memakai istilah krisis iklim di dalam banyak pembicaraan atau diskusi atau dalam artikel. Salah satu kerja sederhana saya adalah dalam dunia literasi yang menjadi titik temu saya dengan perkara-perkara kedaruratan ekologi yang juga sering dinormalisasi kedaruratannya. Meminjam bahasa filosof modern, George Agamben. Pemilik kekuasaanlah yang suka-suka membalik-balikkan situasi, mana yang darurat dan mana yang tidak darurat, mana yang bisa segera dinormalkan dan mana yang segera didaruratkan. Semua itu untuk mengawetkan atau melanggengkan kekuasaan. Situasi yang tidak normal bisa disebut normal. Krisis iklim juga sering dinormalkan sebagai siklus, atau banjir di area tambang juga disebut karena curah hujan yang ekstrim. Itulah cara kerja kekuasaan yang bisa memenangkan narasi di balik persoalan-persoalan yang ada. Sementara kerja-kerja literasi, kerja-kerja pendidikan ekoliterasi berusaha keras mengobjektifikasi pengetahuan, menelaah, meriset, memajukan informasi, dan membuka ruang-ruang dialog pengetahuan. Sehingga kerja-kerja literasi sering bertabrakan dengan nalar kekuasaan.
Dari kerja komunitas literasi, saya bersyukur berterima kasih pada penulis buku dan penerbit yang cukup monumental tentang khasanah pengetahuan lingkungan hidup, tentang buku-buku tentang planet bumi, seperti terbitan buku Obor, yang saya banyak mengarsipkan atau mengkoleksi, dan tentu saja sedikit banyak membacanya. Ada buku-buku yang lama dari Gramedia, LP3S, Insis Press, dan akhir-akhir ini banyak buku keren dari penerbit kecil, tapi luar biasa, seperti terbitan Margin Kiri, juga banyak penerbit lain yang tidak saya sebut satu persatu. Saya kira ini sangat penting di dalam menjaga dan merawat pengetahuan publik. Berkah di ruang kecil komunitas literasi sejak 12 tahun silam, saya bertemu buku penting dan berpengaruh terbitan penerbit Zaman yang ditulis seorang aktivis lingkungan dari Amerika, keturunan Afrika, almarhum Ibrahim Abdul Matin, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Green Deal, Inspirasi Islam dalam Menjaga dan Mengelola Alam. Sementara judul aslinya adalah Green Deal, What Islam Teaches About Protecting the Planet. 2 dekade terakhir ini planet bumi digambarkan sedang meranggas, terbakar, dan bahkan kiamat-kiamat kecil setelah banyak dinarasikan betapa kerusakan bumi, betapa kerusakan demi kerusakan di berbagai rongga bumi mengalami akselerasi akibat ulah tangan manusia, tangan korporasi, dan tangan-tangan yang membuat kebijakan gerak ekonomi ekstraktif. Dapat disaksikan di mana hutan terbesar sebagai paru-paru bumi semakin ludes, sulit terbayang dapat kembali sebagaimana aslinya. Tahun 2020, menurut laporan WRI dan Global Forest Watch, dunia kehilangan 12,2 juta hektar tutupan pohon di daerah tropis. Singkatnya, saya kira Indonesia menyumbang cukup besar dari 12,2 juta itu. Deforestasi ini untuk komoditas yang menjadi pemicu kehilangan hutan primer, baik hutan primer dan sekunder di Amerika Latin dan di Asia Tenggara. Di lautan pun kerusakan juga kian sempurna, sebagaimana yang ditunjukkan film dokumenter yang luar biasa di Netflix yang berjudul Seaspiracy, yang di-launching pada saat pandemi COVID. Tentu saja itu menjadi literatur, menjadi pengetahuan penting bagi kita sebagai bagian dari ekosistem yang mungkin juga melanggengkan eksploitasi di daratan maupun di lautan, menjadi jaring-jaring makanan dari produsen yang membabat hutan dan juga menghancurkan lautan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, urat nadi bumi terhubung satu sama lain, tak terpisahkan oleh administrasi kenegaraan dan juga tidak teradministrasi catatan imigrasi. Sehingga bumi yang satu ini adalah bumi yang bisa menyatukan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Lokasi krisis di hutan Amazon, di Indonesia, di Australia, di mana-mana yang menjadi ladang industri uang tumbuh atau money growth dalam bentuk korporasi-korporasi berkedok ramah lingkungan maupun yang terang benderang sebagai gerak kapitalisme rusak jaring-jaring kehidupan. Sebagaimana diketahui, kerusakan itu didokumentasikan dengan baik oleh beragam penulis, jurnalis, ilmuwan di banyak belahan bumi manapun yang menunjukkan krisis kapitalisme yang terlalu overdosis dalam memperlakukan dan memandang alam semesta sebagai harta yang bisa diperas tanpa batas, yang kemudian menjadi wabah, menjadi the common tragedy, tragedi massal, termasuk kepada yang tak berdosa secara ekologis, termasuk bagi generasi yang belum lahir hari ini. Semua mata melihat dan merasakan pelan-pelan bumi dengan segala kelimpahan berkahnya tersisa tinggal menjadi kutukan
untuk semua, khususnya bagi kelompok negara miskin dan kaum papa paling sesak menanggung beban derita hidup tak berkesudahan. Data-data saintifik dari berbagai lembaga dunia diaminkan oleh lembaga-lembaga di negara kita, akademisi, jurnalis, tokoh agama, aktivis, dan siapa saja yang terpapar dengan pengetahuan literasi lingkungan tentang krisis ekologis. Ada 3 kekuatan yang kita tak sanggup mengendalikan jika kita tak punya keberpihakan, yaitu yang dicatat, yang saya kutip dari Thomas Friedman, 3 kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan lajunya adalah globalisasi, teknologi, dan perubahan iklim. Daniel Dakide di dalam sebuah pengantar edisi majalah Prisma mencatat dengan apik pengalaman ekoliterasinya dalam sebuah pengantar. Saya bacakan, kata dia, belum pernah dalam sejarah manusia mengatakan bahwa mereka mencintai bumi seperti hari-hari ini, seperti sekarang. Untuk itulah diciptakan Hari Bumi, yang umurnya pun belum panjang, baru 20 tahun. 10 tahun yang lalu, 20 tahun, sekarang sudah 30 tahun. Meski aneh, tujuannya tidak aneh. Hari Bumi bertujuan menyelamatkan bumi dari keanehan lain, yaitu perilaku penghuninya yang menganggap bau busuk pembuangan industri sebagai sebuah kemewahan. Hadirin teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, dampak kenaikan suhu bumi 1 derajat Celcius saja bisa mencairkan es di kutub dan membahayakan ekosistem sejumlah satwa. Sementara kenaikan 2 derajat Celcius dapat melenyapkan 40% hutan hujan tropis yang berakibat pada menipisnya cadangan makanan di bumi. Sekjen PBB tahun 2023 cukup mencengangkan karena dia mendeklarasikan bahwa the era of global warming has ended and the era of global boiling has arrived. Jadi sudah masuk ke era pendidikan global. Sementara kita merasa bumi kita baik-baik saja. Inilah mungkin fenomena kata rebus. Jadi kita tidak merasa sedang direbus, tapi bukan tiba-tiba, lama-lama matang ya. Jadi tahun 2023 menjadi fase baru zaman akhir keseimbangan iklim, yaitu era pendidikan global. Tidak sedikit yang bersikeras menjadi pendengung climate denial atau yang menolak deklarasi itu dengan percaya diri menyatakan bumi baik-baik saja dan mengutuk kelompok yang selalu tekun mengingatkan bahaya krisis ekologis sebagai kelompok alarmis dan korban politik global. Bagi saya, ini suatu polemik penting, namun tidak tepat atau terlambat dalam kacamata surat Al-Asyr. Bangsa Indonesia yang dihuni mayoritas Muslim ini ditakdirkan bukan menjadi negara kapitalistik sehingga ekonomi ekstraktif lebih banyak memproduksi duka lara dan petaka berkelanjutan. Hilirisasi sumber daya alam jika salah asuh akan menjadi arus besar hilirisasi kekerasan dan keserakahan yang nyaris tidak ada batasnya, tidak ada demarkasinya karena ambisi itu. Di kalangan anak muda pun respon terhadap krisis lingkungan berbeda-beda. Terutama yang saya amati adalah di kalangan anak muda Muslim. Setidaknya saya mencatat 3 respon. Yang pertama adalah respon mendaruratkan. Sayang tidak semua respon berjenis mendaruratkan ini bermuara pada aksi nyata karena gejala silent majority yang juga masih kuat terkait lingkungan, apalagi anak muda harus punya loyalitas berganda atau triple, loyal kepada kakak senior, loyal kepada partai politik, loyal kepada organisasi mahasiswa, atau loyal kepada organisasi masyarakat, sehingga memilih jalan diam, silent menjadi silent majority adalah jalan yang paling aman dan nyaman. Tapi ada juga
respon mendaruratkan itu dapat bertransformasi menjadi ruang keterlibatan advokatif dengan terlibat di berbagai macam, menjadi relawan di berbagai macam organisasi non-pemerintah, aktivis lingkungan yang secara komunitas atau secara kolektif atau bahkan berbasis keluarga. Kedua, respon menormalisasi keadaan. Respon menormalisasi keadaan ini jumlahnya sepertinya sangat besar yang mungkin dipengaruhi oleh literasi yang rendah. Salah satunya juga karena ada nalar-nalar yang anti-sains atau tidak mau termakan oleh teori konspirasi tentang perubahan iklim dan sejenisnya. Dan mereka juga percaya bahwa bumi bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bisa membangun keseimbangannya sendiri. Sehingga mereka, kelompok ini bersifat sangat toleran dan sangat bisa memahami apabila kita terus-menerus melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa batas demi mendapatkan uang yang terus tidak ada cukupnya. Tindakan dan gerak ekonomi yang merusak gampang ditoleransi sebagai eksternalitas atau sebagai kegiatan yang rasional. Climate change is new normal. Kalau kayak ingat pandemi ya, jadi sama, dinormalkan, dianggap new normal dan lalu merasa bisa beradaptasi dengan teknologi. Kalau panas pasang AC, kira-kira begitu ya. Padahal itu juga untuk mendinginkan ruangan itu juga punya jaring-jaring kerusakan yang luar biasa sampai ke sudut-sudut tanah air, kampung-kampung atau masyarakat adat karena dieksploitasi batu baranya atau nikelnya. Dalam kondisi inilah tugas gerakan ekoliterasi menjadi sangat penting dan mendesak. Pendidikan ekoliterasi adalah sebuah gerakan untuk memperkuat dukungan bagi kebaikan dan kelestarian hidup bersama. Ekoliterasi sebagai kata aktif, bukan hanya keadaan pasif melek lingkungan dan paham prinsip keterhubungan dalam alam semesta, tapi melakukan, mengerjakan apa yang diyakini benar. Saya mempelajari kalimat Fritjof Capra yang memperlihatkan nalar aktivisme dan pergerakan ketimbang pengetahuan teoritis dalam ekoliterasi. Ekologi sendiri adalah cabang ilmu yang mensyaratkan nalar multidisiplin ilmu pengetahuan dan interkoneksi. Sungguh banyak cabangnya. Nyaris semua cabang pengetahuan terhubung dengan ekologi, ilmu kesemestaan. Bukan hanya tempat kita mulai menjalani tata kehidupan, tetapi juga rumah berpulang bagi semua ciptaan. Bermula dari arti kata pembentuknya, ekologi dirangkai dari kata ekos, artinya rumah, dan logos artinya ilmu. Jika filsafat adalah induknya pengetahuan, maka ekologi layak disebut sebagai rumahnya ilmu pengetahuan. Beberapa tahun ini, warning dari segala penjuru dunia sudah terus dibunyikan. Kadang tidak semua manusia peduli akan peringatan sebelum benar-benar merasakannya sendiri. Inilah memang nalar manusia kebanyakan. Abai pada ajakan-ajakan mitigasi dan preventif akan kejadian-kejadian yang jelas pertandanya. Saya pribadi tak ada persoalan serius bahwa kampanye ekoliterasi dengan memvisualkan kerusakan dan korban bencana itu positif. Karena alerting, memberi warning itu berguna untuk menghadapi bencana yang akan datang. Sayang tidak semua pihak enjoy, senang dengan ketakutan dan dianggap provokasi dengan kampanye krisis sosioekologis akibat nalar pembangunan yang harus diselamatkan. Politik ekologi memang punya dua dimensi sebagai politik ekologi of fear atau politik ekologi of hopes. Jadi ada dua situasi. Kita bisa mengkampanyekan politik lingkungan dengan mengabarkan petaka atau bencana
Tetapi pada saat yang sama kita juga punya pilihan untuk mengabarkan harapan. Jadi seperti di dalam Al-Quran, kabar baik dan kabar buruk. Lah mana yang kita suka? Banyak orang lebih suka kabar baik tentunya. Dan apa yang dihadapi di dunia selatan tentu saja sering menjadikan polemik apakah Eropa yang sudah kaya raya itu tidak boleh lagi mengeksploitasi sumber daya alam, sementara di dunia selatan yang masih miskin masih harus atau boleh untuk menghancurkan sumber daya alam. Ini adalah polemik yang tidak pernah selesai. Teman-teman semua yang saya hormati, Emil Salim, orang yang sangat penting di dalam khasanah gerakan lingkungan atau ekoliterasi yang saya kenal, adalah penyala obor kesadaran lingkungan hingga sekarang di usia yang lebih dari 90 tahun, 95 tahun mungkin, atau lebih, yang setia menemani berbagai macam diskursus pengetahuan sampai akhir-akhir ini tentang ekonomi ekstraktif dan juga ancaman-ancaman bagi lingkungan. Di sebuah edisi majalah Prisma, di dalam wawancara dengan Emil Salim, dia mengatakan melawan krisis iklim itu seperti perang. Apa yang diperlukan dalam perang bukan ketakutan, justru keberanian plus ilmu pengetahuan dan alat bantu pemenangan. Pak Emil sangat proporsional, ada banyak aktivis lebih menghabiskan waktu tenaganya membuat daftar masalah gerakan lingkungan ketimbang mengupayakan kemenangan kecil dalam praktek aksi nyata dan langsung. Respon kaum muda Muslim yang ketiga, yang saya catat, respon advokatif yang berpijak pada nilai-nilai profetik, nilai-nilai ekosentrisme, dan juga nilai humanisme. Ada banyak alasan kenapa anak muda Muslim terlibat di dalam advokasi gerakan lingkungan. Respon terakhir ini banyak didominasi aktivis-aktivis muda Muslim yang bersinggungan dengan CSO, dengan NGO, dengan kanal-kanal kultural seperti di teman-teman di Nahdien, di NU ada FNKSDA, di Muhammadiyah ada Kader Hijau Muhammadiyah, ada Kristen Hijau, saya lupa yang di Buddha dan Hindu ada juga anak muda di isu ini. Dan di dalam ruang akademis banyak juga ilmuwan yang bekerja menopang gerakan advokasi baik di bidang hasil riset-riset sosial humaniora, sains, hukum, dan ilmu-ilmu lainnya. Memikirkan banyak tradisi pemikiran tentang planet bumi, mestinya bangsa ini dibangun dengan kekuatan 3 pilar yang menurut saya dapat menopang satu sama lain, yang bersendikan nilai-nilai etis, atau yang saya sebut sebagai moral politik, yang kedua moral ekonomi, dan yang utama bagi saya adalah moral ekologi. 3 pilar ini yang memastikan keadilan antar generasi, yang memastikan keadilan ekonomi dan menghentikan ketimpangan yang semakin lebar. Dan juga tentu saja memastikan keadilan bagi masa depan peradaban yang lebih adil dan lebih lestari. Pemilu presiden wakil baru saja usai, pemilu gada sudah dimulai. Situasi kemudian menjadi tegang dengan peringatan darurat. Pemilu tahun 2024 yang sepertinya memenangkan kelompok yang akan berlawanan dengan kita itu maksudnya yang ekologis, yang environmentalis, kaum muda yang punya keberpihakan pada lingkungan kita ya, dan akan cenderung kekuasaan itu mendorong program hilirisasi, ekstraktivisme atau industri ekstraktif yang juga faktanya geraknya adalah gerak penghancuran ekologi atau ekosida yang akan lebih banyak menjadikan gerakan masyarakat sipil berbasis kerakyatan semakin memiliki kendala yang sulit. Seperti saya teringat judul novel yang sangat menarik,
karya Siddhartha Sarma, Tahun Penuh Gulma, yang diterbitin margin kiri. Singkat cerita, sangat penting, bahwa di novel itu, di India, suku Gondi yang tinggal di distrik Odisha, India, tengah mengalami ancaman dari pihak luar. Dan atas rencana tersebut, mereka diminta untuk angkat kaki, digusur ya, dari tempat tinggal yang mereka tempati sekarang. Lebih dari itu, ancaman tersebut lebih membahayakan lagi sebab ruang hidup mereka lah yang dipertaruhkan. Bukit Devi yang selama bertahun-tahun mereka jaga dan menjadi tumpuan hidup mereka terancam dijadikan lahan tambang. Dan atas rencana tersebut, mereka diminta untuk angkat kaki dari tempat tinggal. Sepertinya banyak suku Gondi-Gondi seperti ini yang nasibnya mirip di Indonesia. Penting kita mencoba belajar dari petani dalam menghadapi gulma pada aktivitas pertanian. Gulma merupakan jenis tanaman yang tidak dikehendaki tumbuhnya dan mengganggu tanaman yang diharapkan sebagai sumber pangan. Akan tetapi petani bertahan dari badai kekuasaan agar tak gampang putus asa dengan berdampingan gulma memunculkan kreativitas para petani untuk tetap mendapatkan hasil panen yang diharapkan. Gulma berupa kekuasaan yang despotik, anti demokrasi, dan sewenang-wenang, beda seperti gulma pada tanaman. Kekuatan masyarakat sipil harusnya mengupayakan sebuah refleksi agar ke depan gerakan lingkungan memiliki kekuatan yang lebih memadai serta daya lawan yang dapat diperhitungkan oleh para pelaku ekosida yang berdalih pembangunan dan pertumbuhan. Dimensi moral krisis lingkungan. Saya mulai dengan pertanyaan, apakah manusia itu seperti mesin yang dingin dan tak peduli, lalu punya watak, memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dan membolehkan persaingan tanpa peduli baik dan benar dan etis? Kita sering berkonflik ketika memilih yang menyenangkan, ternyata bertabrakan dengan nilai moral. Paradigma yang sangat kuat mendominasi kehidupan kita hari ini adalah utilitarianisme yang menegaskan bagaimana antroposentrisme bekerja dan memproduksi kekerasan terhadap alam semesta termasuk di dalamnya manusia demi ambisi, keuntungan atau pembangunan. Dalam perkara krisis lingkungan dan fitnah ekologi global, berpangku tangan saya kira haram hukumnya dan menyimpan kebenaran di dalam hati juga tidak cukup. Ihsan dan kesalehan ekologis sangat baik, tapi kita mesti berjamaah mendaya gunakan sumber daya terbaik kita untuk pertahanan dan pemulihan lingkungan, yaitu bisa disebut jihad ekologi. Harus ada gerakan nyata secara kolektif, gerakan penyadaran, gerakan pemberdayaan, dan juga gerakan pemerdekaan ekologis. Jika kita diam, maka kejahatan ekologi dan eksploitasi tanpa batas akan memenangkan peperangan dan kecemasan, duka lara akan melanda untuk kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya. Saya mencatat sebuah kegabutan pada saat ramai-ramainya tambang akhir-akhir ini. Saya menulis, mungkin bisa disebut puisi, kata teman saya, Transisi Lubang Iman, judulnya. Siapa main api terbakar, siapa main tambang berlubang, siapa meminta dunia, dia ditelan bumi. Tidakkah kita belajar merenung bagaimana sungai berhenti mengalir, pohon-pohon sekarat, bagaimana laut mengamuk dan manusia terjerembab di dalam lumpur. Mata hati, mata nurani, mata manusiawi kian tercampakkan oleh kuasa tambang dan kooptasi uang. Iman bisa ditukar gulingkan dengan lubang tambang. Keadilan sosial bisa diputar balikkan dengan transisi pembantaian. Lubang tambang, lubang buminya, lubang imannya, lubang jiwa raganya, lubang solidaritasnya, lubang kemanusiaannya, lubang keislamannya, lubang segala-galanya. Mencari tutupnya kemana, mencari maknanya di mana, memulihkan imannya bagaimana. Ya Rob, agama apa yang pantas bagi pengkhotbah tambang? Agama apa yang pantas bagi pelubang iman? Itu agak gabut, tapi kira-kira membantu merilis rasa sakit dan kecewa.
Dalam pandangan mikro saya bahwa salah satu kemunduran peradaban Islam yang cenderung tersesat dari peradaban penuh rahmat, peradaban ekologis, akibat tafsir Islam rahmatan lil alamin yang dipagari dalam konteks relasi kemanusiaan politis, yang secara praktis meninggalkan kebudayaan alam semesta sebagai fitrah, yaitu menjadi warga bumi. Menjadi warga bumi mempertemukan, sedangkan menjadi warga negara itu memisahkan dan membatasi. Bisakah kontribusi Islam yang menjadi warga negara sekaligus punya tanggung jawab moral ekologis, moral ekonomi, dan moral politik sebagai pribadi berkeluarga negaraan bumi? Moralitas dan spiritualitas dalam pemahaman pendek saya adalah dua terminologi yang bisa saling menggantikan karena kesamaan fungsinya, yaitu memandu kelakuan baik untuk sesama, baik untuk manusia maupun untuk bersolidaritas terhadap yang non-manusia. Spiritual yang terbangun dengan baik, maka bagus pula akhlak dan moral ekologisnya. Kita sering sedih kadang-kadang karena tidak lagi orang bersusah hati ketika disebut tidak bermoral atau tidak etis. Semua sedang di bawah kepada nalar pragmatisme yang merefleksikan segala tindakan abai pada nilai-nilai kebaikan dan kemaslahan sebagai tindakan yang baik-baik saja. Pengalaman menghadapi bencana akibat non-alam yang dipicu pada saat pandemik ada dukungan semesta untuk jeda karbon dan juga jeda iklim. Ada fenomena kelahiran gerakan kultural komunitas-komunitas yang lahir pada saat pandemi yang merefleksikan kepeduliannya pada lingkungan ketika kapitalisme tidak bergerak, ketika manusia terkurung di dalam rumah, ada banyak fenomena kesadaran baru tentang manusia yang ketika bergerak lebih banyak membawa mafsadat daripada membawa manfaat bagi bumi. Kelahiran gerakan kultural anak muda lintas organisasi terkait lingkungan hidup nampaknya ditakdirkan dengan mulai salah satu cerita ya yang saya alami adalah dikenalkannya Green Faith ke Indonesia pada awal-awal pandemi. Yang menarik perhatian kelompok anak-anak muda yang juga menjadi campaigner yang sangat kreatif untuk menyuarakan keadilan iklim dan keadilan antar generasi. Munculnya kelompok-kelompok komunitas ekologi yang independen dan otonom adalah nilai penting bagi bangunan gerakan di masa depan. Bahwasanya meluasnya kampanye lingkungan banyak menopang menguatnya di tempat saya Kader Hijau Muhammadiyah di awal-awal periodenya, yaitu seperti FNKSDA, Walhi, yang banyak membackup gerakan Kader Hijau Muhammadiyah. Jadi Kader Hijau Muhammadiyah itu adiknya FNKSDA. Genealogi gerakan lingkungan dengan berbagai latar belakang keagamaan perlu didokumentasikan dan dinarasikan untuk diambil kekuatan daya revolutifnya. Apakah kebangkitan Islamic environmentalism akan menjadi ecological spring, seperti Arab Spring maksud saya, yang akan melanda bumi satu-satunya planet yang kita huni. Teman-teman hadirin semua yang saya hormati, yang berbahagia, mudah-mudahan yang saya berterima kasih masih didengarkan dengan baik. 3 dimensi moral kewargaan bumi. 3 pilar yang paling saling menopang satu sama lain, moral politik, moral ekonomi, dan moral ekologi. Ini yang akan memastikan keadilan antar generasi, keadilan ekonomi, dan keadilan masa depan peradaban ekologis. Dalam eskalasi drama kerusakan lingkungan yang bergerak cepat seperti deret ukur. Jadi pergerakan kerusakan lingkungan itu bergerak seperti deret ukur, berlipat-lipat.
Sementara daya pemulihan alamiah atau intervensi yang bisa kita perbuat bergerak lambat seperti deret hitung. Jadi satu hari misalnya lubang tambangnya bisa ribuan, atau kita memulihkan satu aja butuh waktu atau malah nggak mampu. Butuh bertahun-tahun kalau gotong royong. Jadi kita membayangkan bagaimana mafsadat atau dampak krisis lingkungan itu akan terjadi ketika daya rusak tidak diikuti dengan daya pulih yang bisa kita upayakan bersama. Teori kutukan sumber daya alam memberikan dukungan atas keadaan paradoksal dan ironi di negara kaya sumber daya alam yang menjadikan situasi yang timpang, kemiskinan yang membesar, dan juga bencana-bencana bahkan korupsi di negara-negara penghasil sumber daya alam. Saya mencoba mengkampanyekan sejak 10 tahun terakhir bagaimana kaum muda khususnya muslim perlu menunjukkan keberpihakannya pada alam semesta. Saya kemudian menyampaikan kontribusi masyarakat sipil untuk menghambat kekuatan ekosida dan juga kekuatan anti kedaulatan lingkungan, kedaulatan pangan ke dalam 3 gerakan moral. Dan tentu saja di dalam gerakan moral juga ada aksi nyata yang secara kecil-kecilan, secara skala mikro, juga layak untuk terus dirawat. Yang pertama, moral ekonomi berkecukupan. Membaca buku Small is Beautiful, karya Schumacher, sangat mencerahkan. Bahwa pertumbuhan harus dibatasi, harus dicukupkan. Karena kalau tidak, itu akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Ekonomi berkecukupan akan memandu kehidupan yang jejak karbonnya lebih rendah dan juga punya praktek moral ekonomi yang punya dimensi ekososialis, yaitu ekonomi yang setia, yang berwawasan kesetia kawanan sosial dan juga kesetiaan pada kelestarian bumi. Banyak raja Jawa tentunya, tapi juga yang saya ingin mention di sini adalah tentang Raja Midas. Yang ada moral story-nya di situ ya. Raja Midas ini apa-apa yang disentuhnya dapat menjadi emas. Kalau di Indonesia ada Raja Midas, apa-apa yang disentuhnya bisa menjadi jalan tol, jadi bandara, jadi bangunan-bangunan pencakar langit, jadi bendungan tertinggi, jadi apa saja, jadi PSN. Itu Raja Midas. Tapi ini Raja Midas, bukan Raja Jawa. Bahkan investasi kalau dipegang oleh Raja Midas bisa tumbuh jadi korupsi. Saya jadi teringat waktu saya mengikuti konferensi internasional di Semarang yang dihadiri banyak negara. Judul konferensinya tematik Social Forum on Mining and the Extractive Economy tahun 2003 silam. Dan salah satu pengisi acara itu musisi yang rakyatan menyumbangkan kritik sosial politik dalam lagu yang menarik digubah oleh kepal SPI ya. Tapi saya tidak mau menyanyi, saya bacakan aja. Lagunya sangat populer ya. Hei Indonesiaku, tanah subur rakyat nganggur. Hei Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur. Tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi. Ini sebetulnya salah satu yang darurat ya. Salah satu kedaruratan di Republik ini. Raja Midas termasyhur dalam legenda di zamannya. Punya pekerjaan yang bisa punya faedah bagi kehidupan. Misalnya mentransformasikan pertanian ke industrialisasi, ini Raja Midas yang sudah dimodifikasi ya. Karena kekuatan tangannya itulah
mentransformasikan pertanian ke industrialisasi. Itu positif, bisa negatif. Atau mentransformasikan industri ekstraktif menjadi industri kreatif. Tapi paling enak sebaliknya. Yang lebih banyak uangnya itu membalik dari industri kreatif ke industri ekstraktif. Karena bongkar-bongkar ya, dapat uang. Ekonomi bongkar-bongkar. Makanya ormas yang sudah capek mungkin harus mikir yang berbeda setelah 1 abad. Karena ekonomi bongkar-bongkar menjanjikan cuan yang jauh lebih besar, apalagi tanpa ada kerja pemulihan, tanpa reklamasi. Tentu itu bisa bikin kaya 70 turunan. Raja Midas dipuja dan dicerca karena Raja Midas pun dalam sentuhan ambisi kuasanya dapat memproduksi petaka berkelanjutan, misalnya di dalam konteks kekuasaan di zaman lampau, revolusi hijau atau revolusi pertanian atau Green Revolution, yang kekinian adalah mirip dengan revolusi hijau, namanya proyek food estate, yang katanya banyak kegagalan, yang merugikan ekologi dan juga keuangan serta kepentingan sosial. Kepada Raja Midas, andai saja percakapan di dalam Al-Baqarah ayat 11 itu dikontekskan dengan Raja Midas. Raja Jawa juga boleh. Dan apabila dikatakan kepada Raja Midas, bukan Raja Jawa ya, jangan Raja Jawa. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya hanya kamilah orang yang selalu melakukan kebaikan dan perbaikan. Kita pakai tafsir terjemahannya Quraisy Shihab. Dan yang kedua, dan apabila dikatakan kepada Raja Midas, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, tidak lain kerja kami hanyalah berbuat kebaikan. Dalam tafsirnya Buya Hamka. Jadi luar biasa mendapat dukungan teologis walaupun agak tersesat. Ya. Dalam banyak situasi kekinian dengan mengidentifikasi potensi pangan yang baik sebelum adanya pertambangan, sederhananya apakah hidup masyarakat baik-baik saja dan layak sehingga ambisi kerja-kerja ekstraktif menjadi mitos kesejahteraan karena semakin memperburuk keadaan dibandingkan belum adanya janji-janji penghidupan yang lebih baik di sektor industri ekstraktif. Mendamaikan ekonomi dan ekologi merupakan kerja yang nampaknya memungkinkan, akan tetapi tidak mudah. Fritjof Capra di dalam bukunya The Hidden Connection, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena saya background-nya literasi, jadi harusnya ada lebih banyak lagi buku yang saya mention. Tapi karena terlalu banyak. Ya, The Hidden Connection memberikan dukungan pada niat baik tentang bagaimana cara mendamaikan ekonomi dan ekologi, yaitu Capra mengusulkan proposal kira-kira tesis agar hasrat untuk sejahtera juga diikuti dengan hasrat untuk lestari. Apa kira-kira pandangan saya, apa untungnya kita punya sumber daya untuk sejahtera sementara kita akan segera punah di saat yang sangat pendek. Jadi hasrat sejahtera itu identik dengan menumpuk sumber daya biar melanggengkan kekuasaan. Karena peduli lingkungan itu bukan budaya kita. Budaya kita itu peduli keluarga. Melanggengkan keluarga. Itu. Dan saya merasa dukungan Capra ini penting untuk kita pikirkan kembali bagaimana caranya orang itu memikirkan ekonomi cukup. Tidak perlu punya kulkas 10 untuk memastikan keluarga itu bisa makan 1 bulan ini. Atau tidak perlu menumpuk makanan yang berlebih sementara kapasitas perut sudah lebih. Saya kira tesis Capra ini bisa atau proposal Fritjof Capra ini bisa membantu kita melawan kutukan kapitalisme. Sebetulnya saya ada banyak puisi ya.
Jadi tambang itu candu. Nah, ini untuk menutup babak ekonomi ini ya. Moral ekonomi, uang, kekuasaan, tambang, setali, tiga juga candu. Agama penguasa, agama tambang adalah agama kekuasaan. Nyaring di luar, ambiar di dalam. Oligarki ormas, mohon maaf ini oligarki ormas, karena penguasa ormas, elit ormas kadang kehilangan daya timbang, bisa lupa daratan, lupa lautan atas nama melihat kemaslahatan di dalam tambang, kalah dengan bayangan cuan tambang. Cuan dapat membeli kenyamanan, dapat mengatrol kenaikan kelas sosial, dapat moncer di panggung internasional. Ulah tambang saban hari yang di bawah terhempas, yang di atas kipas-kipas, sambil menerawang di bawah temaram cahaya rembulan. Ya Rob, agama apa yang pantas bagi para pemuja energi neraka? Yang kedua, moral ekologi adalah moral keseimbangan. Artinya dengan mengambil banyak pada alam, maka sudah seharusnya kita manusia tidak bertindak buruk kepada alam. Sederhananya berorientasi pada masa depan kehidupan yang dibangun dengan kesadaran spiritual. Bumi sebagai tempat terbaik di dunia yang memungkinkan kehidupan makhluk sosial bekerja. Semua makhluk tumbuh, bertambah, dan berdaya pulih seperti secara hukum alamiah. Dalam satu dekade terakhir, banyak gelombang panas, badai, dan peristiwa cuaca buruk lain. Peningkatan kebakaran hutan dan temperatur yang semakin naik, orang sepertinya semakin tidak bertahan tanpa AC. Kita mengalami temperatur tinggi menjadikan penguapan air yang lebih cepat. Ketika ada lebih banyak uap air di atmosfer, badai juga lebih sering dan lebih ganas. Peningkatan suhu global akan menjadi bencana besar bagi planet hijau nan indah ini yang kita sebut rumah. Peningkatan dramatis dalam peningkatan suhu global adalah alasan mengapa kita perlu membuat beberapa hal serius untuk perubahan sekarang ini. Dan jika kita, Anda, kita semua punya anak, punya cucu, atau berencana punya anak, punya cucu, dan memulai sebuah keluarga, hijrah untuk lebih berperilaku ekologis hari ini akan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang, yang akan kita lahirkan, yang hidup di planet ini. Artinya, semesta mendukung gerakan kita dan menyampaikan aspirasinya sehingga pengetahuan kita mengalami objektifikasi bahwa ekstraktivisme dapat mengundang petaka tanpa batas administrasi. Banjir yang dihasilkan dari ekonomi ekstraktif tak mengenal KTP atau kartu anggota partai atau kartu mahasiswa, semua bisa kena. Sebagai bagian entitas Muslim, saya senang mengutip apa yang saya sebut sebagai etika hijau Muhammadiyah. Dan tentu saja ada banyak organisasi berbasis keagamaan juga punya nilai-nilai etika hijau yang ini terminologi yang saya buat sebagai etika hijau yang tercermin dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dan perilaku dalam lingkungan hidup. Saya bacakan secara cepat. Di dalam etika hijau ada 6 pasal yang menjadi kompas, harusnya menjadi kompas bagi warga Muhammadiyah, dan tentu saja ini nilainya berbasis Quran, jadi tentu saja bukan hanya untuk Muhammadiyah, karena ini semua bisa berlaku universal. Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup sebagai alam, lingkungan hidup dan alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan anugerah Allah yang harus diolah, dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Setiap Muslim, khususnya warga Muhammadiyah di sini, berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup,
terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistem dan terkendali cara-cara pengolahan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Setiap Muslim dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam, termasuk keragaman hayati, seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik, termasuk air, laut, udara, sungai, dan sebagainya yang menyebabkan kehilangan keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan. 4. Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan, disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan. 5. Melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan. Melakukan kerjasama, terakhir melakukan kerjasama dan aksi praksis dengan berbagai pihak, baik perseorangan maupun kolektif, untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup, serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Kalau ini jadi pertimbangan mengambil tambang, mungkin beda hasilnya. Yang terakhir, moral politik. Jadi moral politik ini memiliki dimensi struktural dan kultural. Bagi kesadaran tertentu, moral politik memerlukan perjuangan formal. Hal ini dikarenakan terdapat stabilitas perjuangan jika berada di dalam sistem, sehingga mendorong moral politik dalam perubahan politik secara formal ada hal yang ideal. Meskipun pada kenyataannya, kita yang berada di luar sistem juga punya kelebihan sebagai perjuangan yang bermakna, karena dalam konteks tertentu menjadi kelompok penekan yang bisa melakukan koreksi terhadap pemerintah, terhadap kebijakan, agar tidak melenceng dari kiblat berbangsa dan berkewargaan bumi. Visi menjadi kewargaan bumi merupakan kepentingan bersama sebagai umat semesta dan lebih substansial ketimbang berasumsi clash of civilization ala Huntington. Maka menemukan dan membangun titik temu antar bangsa merupakan kunci keselamatan planet bumi. Tidak ada planet lain yang layak dihuni hingga hari ini. Jika tidak saling terhubung, maka keadaan satu bumi dirusak banyak bangsa akan terus mengalami akselerasi dan melahirkan petaka bagi alam kehidupan semesta. Banyak kebijakan yang memperparah krisis iklim dan ekonomi dengan ekonomi ekstraktif, mundurnya demokrasi, timpangan, kemiskinan, krisis kesehatan, korupsi, dan ketidakpastian hukum. Kekerasan akibat investasi semakin menjadi new normal dalam abad kapitalisme akhir-akhir ini. Cukup berat tantangan yang dihadapi oleh aktivis lingkungan yang sering direpresi dan dianggap subversif. Kebudayaan dan peradaban itu dinilai dari kemajuan, katanya. Lalu kemajuan itu untuk siapa? Siapa yang berhak mendefinisikan kemajuan? Lalu pertanyaan berikutnya, seberapa hijau Islam kita, keimanan kita? Kita perlu membuktikan apakah bebas dari ketakutan itu semakna dan sebangun dengan bebas dari pembangunan atau bebas dari ekstraktivisme. Mengapa warna hijau yang kita punya, bagaimana kesadaran hijau tidak terhubung dengan ekosentrisme dan ekologisme di dalam Islam? Apakah ini kegagalan literasi, kegagalan bangun moral ekologis Islam? Pertanyaan berikutnya, mengapa muatan isu lingkungan menjadi minoritas di masjid-masjid dan di lembaga-lembaga pendidikan agama? Mengapa ada kondisi Green Islam setengah hati, sebagaimana hasil risetnya PPIM UIN Syarif Hidayatullah, yang saya juga menjadi bagian dari penelitian itu. Saya suka menggoda
tim penelitinya, Green Islam setengah hati, setengah direpresi. Perkara lingkungan dianggap tidak penting, dipinggirkan dari arus diskursus Islam. Tapi banyak mutiara terpendam juga dalam tulisan pemikir-pemikir Islam jika mencari ke kedalaman literasi, menggali dan menggali hingga ada kesadaran bukan hanya bendera umat Islam yang hijau, tapi bahwa konstitusi Quran kita pun hijau. Jika masih tersisa keyakinan ajaran agama kita dapat berguna untuk mempertahankan kehidupan kolektif yang ekologis, tentu saja pertama dan yang utama dilakukan adalah menggali nilai-nilai ekologisme, ekosentrisme yang terkandung di dalam ajaran Islam. Untuk visi kolektif kaum muda dapat dimulai dari urgensinya keadilan antar generasi. Generasi yang akan lahir tidak boleh diwarisi bumi yang robek, pilarnya doyong-doyong, langitnya bocor, sementara tanah tempat berpijak menjadi ranjau penuh lubang tambang. Meningkatnya jumlah lubang tambang sama artinya dan sejajar dengan makin banyaknya lubang iman. Krisis spiritualitas yang sering kita dengar dari kutipan dari penulis buku Man and Nature, Syed Hussein Nasr. Teman-teman semua yang berbahagia, mohon maaf agak panjang, boleh dihentikan kalau perlu. Kaum muda Muslim dan agenda kebudayaan ekologis. Mungkin beberapa saya skip. Pelan tapi pasti, semua akan merasakan kerusakan bumi. Legenda agama besar yang selalu menciptakan sejarah. Apalagi kekuatan agama itu berkelindan sebagai kekuatan politik. Artinya, kekuatan politik yang dimiliki oleh agama harusnya menjadi kekuatan membentuk peradaban yang lebih ramah lingkungan. Apakah agama akan dapat memulihkan krisis ekologi global? Ini pertanyaan bagi kita semua. Banyak kelompok environmentalis yang sekuler sangat-sangat tidak percaya agama punya guna di dalam menanggulangi krisis lingkungan. Hamparan bumi dengan manusia penganut agama-agama samawi juga merefleksikan absennya peran agama di dalam mungkin peran pemeluk agama di dalam menanggulangi problem lingkungan hidup, problem kapitalisme ekstraktif yang menghancurkan dan mengancam kelanggengan alam semesta. 2 dekade terakhir ini menjadi berbagai macam agama terus-menerus mendayagunakan teologinya untuk ingin terlibat di dalam menanggulangi krisis bumi. Salah satunya adalah yang sangat populer Laudato Si di dalam tradisi Katolik. Sebagian berakhir pada retorika, sebagian kecil masuk ke dunia advokasi yang berjalan seperti revolusi semut. Saya beranggapan gerak-gerak FNKSDA dan Kader Hijau Muhammadiyah itu adalah revolusi semut. Mudah-mudahan akan menjadi gelombang atau menjadi kekuatan berubah yang lebih revolutif di masa depan. Itu optimismenya. Membangun paradigma gerakan apapun bentuknya perlu punya nalar hijau, punya nalar ekosentrisme. Karena agenda kaum muda Muslim adalah gerakan yang bersendikan moral profetik dan juga gerakan yang punya aksi-aksi nyata. Karena urusan lingkungan sudah cukup lama dipunggungi oleh gerakan Islam, oleh aktivis-aktivis Islam. Hal ini dapat dimulai dari bagaimana cara kreatif menghijaukan teologi Al-Ma'un dan juga menghijaukan etos Al-Asyr. Karena pemahaman saya dalam banyak diskursus ternyata teologi Al-Ma'un itu
bagian yang mengadvokasi, sementara teologi Al-Azhar itu teologi time is money, teologi profesional, teologi bisnis, sehingga mereka baku hantam. Atau ada yang bagian cuci piring, ada yang bagian pesta. Itu kesalahan tentu saja ya. Tapi itu sekedar ilustrasi bahwa teologi Al-Ma'un dan Al-Azhar dua-duanya harus satu tarikan nafas untuk menjadi bagian dari kerja memulihkan, memuliakan alam semesta. Karena Al-Azhar sendiri juga peringatan tentang waktu. Waktu itu tentu saja kiamat, waktu itu bisa global warming, bisa pendidikan global, bisa juga kerusakan-kerusakan lain yang dibatasi oleh waktu. Bahwa Al-Ma'un itu bukan hanya menyelamatkan kelompok yatim piatu miskin papa, kelompok marginal, tapi juga menyelamatkan lingkungan hidup. Karena apabila lingkungan hidup dieksploitasi besar-besaran, diekstraksi tanpa henti, demi pertumbuhan ekonomi dan kapitalisme, maka tentu saja kemiskinan baru akan merebak dan petaka duka lara juga akan semakin bermunculan. Disitulah kepentingan teologi Al-Ma'un untuk menyelamatkan bumi agar tidak menghasilkan pemiskinan-pemiskinan baru. Bahwa waktu yang akan memisahkan kehidupan sehingga ta'awun, tolong menolong untuk kemaslahatan kehidupan bumi sebagai suatu keniscayaan. Profesor Emil Saleh memberikan energi pada kaum muda dengan menuliskan pesan, hadapi perubahan iklim seperti perang. Bagi saya sebagai pembaca buku, kekuatan politik literasi sangat jelas agar kaum muda punya pengetahuan yang memadai untuk memenangkan peperangan melawan ekosida. Sekali lagi harus diupayakan dengan penuh kesungguhan dan militansi untuk berdakwah di ranah politik, advokasi, dan lingkungan hidup sebagai kekuatan kaum muda muslim untuk mencegah keadaan lebih buruk di masa depan, sehingga menulis saya usulkan tafsir-tafsir yang sangat dominan tentang rahmatanil alamin di dalam risalah Islam harus sedikit banyak mulai ditransformasikan menjadi sebuah gerakan rahmat bagi bumi. Saya yakin risalah kita sudah surplus, yang defisit adalah gerakan aksi lingkungan yang nyata atau faith of action kita yang kurang menjadi kenyataan. Dalam dunia literasi yang saya tekuni mungkin ada benarnya. Banyak risalah, banyak lupa. Tidak ada risalah, tidak lupa. Artinya aslinya itu banyak baca, banyak lupa. Tidak baca, tidak lupa. Membangun konsepsi kewargaan kosmopolitan yang berdimensi ekologisme, bukan hanya antroposentrisme, adalah warga negara bumi. Sehingga penting untuk diperankan lebih kuat lagi di masa kini dan masa depan. Kaum muda harus punya kekuatan ekoliterasi yang memadai, bertumpu pada kesadaran buku dan bumi sebagai ibu yang mengasuh dan menghaluskan akal budi manusia. Ya, ibu dan bumi dua-duanya mengasuh manusia. Buku dan bumi dua-duanya adalah mengasuh manusia, menerangi manusia. Habitus ekologis menuntut kita praktik yang baik dalam keseharian, bukan retorika dan artifisial atau gimmick semata, rasa cinta lingkungan, cinta bumi. Dari sinilah kita belajar bagaimana sifat ulas asih ibu bumi itu bekerja. Hadirin, saudara-saudara, sahabat semua yang saya hormati dan muliakan, yang masih berkenan mendengar urun daya hari ini. Muslim di seluruh dunia dipersatukan oleh keyakinan mendasar bahwa semua orang, semua makhluk hidup dan bumi adalah suci. Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala kemegahannya, dan tugas manusia, tugas kita sebagai manusia adalah menjadi khalifah, menjadi caretaker untuk mengembangkan kebaikan yang lebih besar bagi semua orang dan makhluk lainnya. Semua milik Tuhan, milik Allah. Saya punya keyakinan dengan kekuatan teologi pembebasan Al-Ma'un yang kian dihijaukan dan juga spirit Al-Azhar yang digunakan untuk waspada dan mawas diri dengan krisis iklim atau kiamat iklim agar tidak merugi di dunia dan akhirat. Tidak ada kata terlambat. Sebagai penyemangat, kaum muda muslim harus terlibat menciptakan sejarahnya, yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang berperadaban ekologis, senantiasa memancarkan solidaritas, keadilan, dan kelestarian kepada manusia dan non-manusia,
dengan penuh keyakinan bahwa suara Tuhan adalah suara pemerdekaan ekologis. Jika bumi baik, maka baiklah manusia, dan seharusnya politik etisnya manusia membalas jasa ekologis itu dengan mencegah bumi dari tangan-tangan yang merusak dan mengeksploitasinya. Bagi kaum muda Muslim yang mengimani ajaran Islam dengan penuh seluruh tanpa keraguan, maka perlu sekuat daya tenaga memberikan bukti nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta, agama terakhir. Islam sebagai agama terakhir, maka pemeluknya adalah the last earth defender, agama paripurna yang memiliki kewajiban mengemban mempertahankan bumi, tahanan terakhir kelompok manusia fasad dan mungkar dengan kekuatan masing-masing yang kita miliki. Ada yang menjadi avatar untuk pertahanan tanah, ada yang menjadi avatar untuk pertahanan air, udara, dan semua itu ada dalam orkestra kesemestaan, kecil hingga besar. Kita pasti bisa melakukan, dan kita punya daya dan tenaga untuk melakukan perubahan. Menjaga ekologi masjid, menjaga kampung pertanian, menjaga sawah, menjaga ladang adalah menjaga Indonesia. Menjaga dan mempertahankan bumi Indonesia dari kerusakan adalah peran kewargaan nyata bagi kelestarian bumi sebagai warga bumi yang baik. Sekian dan terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Cak David atas pembacaan pidatonya. Saya di sini sebagai mewakili begitu ya pengurus Yayasan Bentala, mendoakan semoga apa yang Cak David lakukan bersama kader hijau Muhammadiyah bisa terus istiqomah. Lalu untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang terutama yang di Yogyakarta, jika ingin berkunjung ke komunitasnya Cak David itu di Rumah Baca Komunitas, silakan di googling itu kalau nggak salah ada di daerah Jalan Wates itu. Atau setiap Ahad pagi di alun-alun selatan gitu ya. Selanjutnya dari pidato barusan yang dibacakan dan juga dari banyak hal, saya sebagai pengurus Yayasan Bentala juga berefleksi ya, terutama untuk saya sendiri dan juga teman-teman santri begitu. Akhirnya kita juga harus tetap tekun untuk mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah begitu. Fardu ain adalah sebagai pribadi untuk modal kita nanti bertemu dengan Allah kan begitu ya kurang lebih, dan juga nanti untuk membimbing hal-hal yang beragam di dunia ini begitu. Adapun di ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu nanti yang kita harus kuasai, dan juga nanti kaitannya adalah bagaimana ilmu tersebut itu bisa membantu atau berpihak terhadap umat. Umat yang saya maksud di sini tidak terbatas pada golongan tertentu, ya maksudnya umat muslim secara umum dari yang fasik begitu sampai yang sufi lah, sampai yang ulama begitu, kurang lebih. Saya kira demikian, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum nanti ditutup dengan doa, insya Allah Yayasan Bentala akan selalu berkomitmen untuk menjadi tempat belajar dan bertumbuh bersama bagi semua kalangan gitu, baik muslim maupun non muslim gitu. Kalaupun iblis dajjal mau datang belajar juga nggak apa-apa sih gitu. Kita juga ntar kita belajar juga sama mereka bagaimana agar tidak ikut mereka kan gitu ya. Lalu ke depannya insya Allah kami akan terus mempersembahkan, berusaha sekuat mungkin begitu ya untuk mempersembahkan acara-acara yang berkualitas. Terdekat insya Allah di akhir tahun ini akan kami buka juga pendaftaran untuk santri angkatan ketiga. Nanti bisa dicek begitu informasinya di Instagram Yayasan Bentala. Kami banyak berkomunikasi lewat Instagram. Juga kami mohon begitu untuk urun doa, urun pikiran, urun usaha, dan urun tenaga begitu. Ya kalau bisa urun dana juga. Tapi yang penting urun doa. Karena tidak mungkin Yayasan Bentala ini dengan segala kelebihan, kekurangan, dan keterbatasannya
bisa bertahan setidaknya di 5 tahun awal ini kalau tidak dengan doa gitu dan juga dana dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira begitu. eh, untuk memungkasi akan ditutup dengan doa oleh Ahmad Reza, pengurus Yayasan Bentala. Kepada Ahmad Reza kami silakan. Mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk yang hadir baik secara langsung di Aula Masjid Syuhada maupun yang hadir secara daring online melalui Zoom. Mari kita tutup acara ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pidato kebudayaan 6 tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.